Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Baik ya, Masya Allah. Ini udah ada yang ini ya. Sudah ada yang bertanya ini langsung nih. Oke, maaf ya, teteh nggak banyak basa-basi karena sekarang waktunya sudah mau mendekati keadaan maghrib. Oke, teh apa boleh kita pakai wifi tetangga yang tiba masuk ke jaringan handphone? Nyuri dong. Boleh gak kalau misalkan kita menggunakan wifi tetangga? Ya misalkan kita tahu ya kode wifi tetangga kita. Dan kita sengaja menggunakan wifi tetangga kita tanpa tetangga kita tahu gitu ya. Tanpa tetangga kita tahu kalau kita itu adalah menggunakan wifi milik tetangga. Ada gak ya kasus seperti ini? Itu gimana hukumnya, boleh nggak? Nggak boleh dong, jelas itu haram. Itu hukumnya haram kakak ya. Kenapa? Karena itu termasuk menggosok dong kak. Itu termasuk menggosok. Gosok itu apa sih teh? Gosok itu adalah ketika kita menguasai hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Nah, itu gosok. Jadi kita menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya atau tanpa hak dirinya yang punyanya. Jadi gosok ini tidak hanya sebatas berupa harta yang terlihat ya. Ini wifi pun kan sama ya kan. Ini wifi pun sama. Dia itu kan menggunakan uang kan. Pemiliknya itu kan menggunakan uang kan. Seperti itu. Jadi itu sama, gak boleh ya. Karena begini, karena kalau kita lihat referensi di dalam kitab di dalam kitab Minhaj, bahwa yang dinamakan ghasob itu adalah kitabul ghasobi huwa lughatan, bahwa yang dinamakan ghasob itu secara lughawi itu adalah secara umum, itu artinya adalah akhdhus syai'i. Jadi kita itu mengambil suatu perkara zulman itu secara zalim. Kita mengambil suatu perkara secara zalim. Nah itu juga sama kan. Orang pemilik rumah itu kan wifi-nya dibayar ya, tahu-tahu kita pakai. Berarti kita mengambil secara zalim. Itu kalau secara lughawi. Wasyar'an, kalau ghasab secara syara' itu adalah al-istila'u ala haqqil ghairi. Jadi kita menguasai akan haknya orang lain. Ala haqqil ghairi udwanan ay bi ghairi haqqin. Jadi dengan cara yang tidak benar tentunya. Wal haqqu yashmalul mala wa ghairuhu. Dan kita itu mencukupi harta. Pengertian hak itu apa? Wal haqqu, pengertian hak itu adalah yashmalul mala wa ghairuhu. Itu mencakup harta benda dan juga selain dari harta benda tersebut. Nah, itu juga wifi juga sama. Ya termasuk dari selain harta benda. Jadi begitu kakak ya, nggak boleh dong kak. Itu haram ya kak hukumnya ya. Ghasab itu hukumnya ya. Waalaikumsalam kakak Atila. Selamat sore kakak. Teh mau nanya, apa boleh nggak kita puasa bulan Sya'ban di akhir bulan? Waalaikumsalam kakak Ipan. Boleh nggak kita berpuasa bulan Sya'ban di akhir bulan? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan udah dari tengah bulan ya, kalau dari tengah bulan, kalau sekarang alhamdulillah udah mendekati, sekarang udah bulan Sya'ban, sebentar lagi ini mau mendekati bulan Ramadan ya. Nah kalau dari pertengahan bulan Sya'ban, ini pertengahan dari bulan Sya'ban, karena begini, jadi qauluhu wa kadza ba'du nisfu Sya'ban, bahwa haram kita itu melakukan puasa di bulan nisfu Sya'ban. Ay wa kadzalika yahrumus shaum ya. Ba'du nisfi Sya'ban itu di dalam hadisnya seperti itu, lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadisnya idzan tasofa Sya'banu fala tasumu. Hadisnya itu idzan tasofa Sya'banu fala tasumu. Jadi bila bulan Sya'ban itu telah menjadi separuh, maka janganlah kalian berpuasa. Itu adalah hadisnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya haram. Kecuali kalau misalkan kita disambung dengan yang sebelumnya, kecuali disambung dengan yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita berpuasa nih pada tanggal 13
Kita berpuasa tanggal 14. Nah, kita nyambung nih ke tanggal 15, ke tanggal 16-nya. 16-nya kita ke bawah nih, pengen puasa 3 hari. Maka kita itu tidak apa-apa seperti itu. Kecuali kalau kita punya kodok ya. Tapi kecuali kalau kita punya kodok. Misalkan ini perempuan atau laki-laki kebetulan punya kodok puasa. Dan ketika udah mau mendekati ke puasa, udah pertengahan Sya'ban ke akhir, kita tuh masih tetap punya kodok. Kalau kita masih tetap punya kodok, maka itu bayar. Nggak menjadi haram, tidak. Karena kan itu kodok hukumnya hutang, wajib dibayar. Tolong dong ngajikan kitab Fathul Izar biar tambah semangat. Siap Kakak Ilham. Siap Kakak. Emang kalau ngaji seperti ini gak membuat kita semangat gitu Kakak Ilham? Kan ini juga sama kajian yang harus kita pahami ya. Kak Fadri, oke. Gimana Kak Fadri? Nggak boleh Mbak. Oke. Saya serius nanya, kalau cuma kagum sama istri orang, gimana cuma kagum? Kalau cuma kagum gak apa-apa, wajar. Itu sifat manusiawi Kakak Sulaiman. Kalau hanya sebatas kagum, asal jangan sampai masuk aja ke dalam hati. Ya, tetapi meskipun masuk dalam hati, tetapi kalau hanya sebatas kagum itu tidak apa-apa Kakak Sulaiman ya. Siapa yang kita tidak kagum terhadap Siti Fatimahuz Zahra? Siapa kita yang tidak kagum terhadap Siti Khadijah? Siapa kita yang tidak kagum terhadap Siti Rubi'atul Adawiyah? Itu adalah seorang wanita-wanita yang salihah, para waliullah. Siapa yang tidak kagum? Wanita kagum, laki-laki banyak yang kagum terhadap kesalihannya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa Kakak Sulaiman ya. Kakak Ramudir, Lumajang hadir. Kalau boleh teteh alumni santri mana ya? Dulu teteh Kakak Ilham pesantrennya di daerah Garut, Jawa Barat. Nama pesantrennya Al-Himmatul Aliyah. Oke, ada rasa janda. Mbak, saya kopinya saya sudah itu disaring, akhirnya saya biarin ampasnya masih ada. Itu ampasnya mau kakak makan gak apa-apa, mau kalau teteh sendiri suka dijadiin masker, itu ampas kopinya kalau teteh kakak Sujana suka dijadiin masker ke muka, ke tangan, kalau ke muka misalkan seminggu sekali, kalau ke tubuh tiap hari ketika kita mandi, karena kandungan antioksidannya cukup tinggi. Kalau teteh itu mubadir banget kalau dibuang ya. Kalau misalkan kakak Sujana mau menyeduh lagi boleh, tetapi khasiatnya tentu mengurangi kakak. Kalau kakak mau dimakan ampasnya boleh nggak apa-apa. Oke. Asik ngajinya iya atuh. Oke, kapan-kapan ngaji hikam. Aduh, ngaji hikam berat Kakak Jiragan. Teteh malu kalau ngaji hikam, tetapi aduh malu itu hati Kakak Jiragan kalau ngaji hikam ya. Oke. Teh boleh gak kita ganti nama? Boleh gak kita ganti nama? Jadi ganti apa namanya? Boleh gak kalau kita mengganti nama? Oke, kalau misalkan kakak, kalau sebelumnya nama kakak itu maaf banget, terkadang ada ya, itu teteh tuh inget tuh ketika waktu teteh di pesantren itu ada anak santri yang namanya Mas Kanah. Mas Kanah itu kan miskin, kata guru ganti namanya jangan Mas Kanah karena takut nanti jadi miskin dirinya gitu. Kata guru ganti namanya jadi Sana. Jadi memuji, jadi ngalem gitu. Nah, atau misalkan kita itu punya namanya itu misalkan nama yang diharamkan oleh Allah, nggak boleh kita dikasih nama seperti itu karena itu haram. Misalnya seperti apa nih teh, kan nama yang haram, misalkan contohnya Abdul Ka'bah. Nah, itu nggak boleh, hambanya Ka'bah. Nah, itu nggak boleh nama seperti itu tuh hukumnya haram kan. Nah, kalau udah jelas nama kita itu dari nama yang diharamkan oleh Allah, maka itu ganti. Justru itu harus diganti. Ya, maka itu harus diganti karena di dalam kitab di dalam kitab Hasyiah Baijuri bahwa wajib kita itu merubah nama yang haram. Kita wajib merubah nama yang haram karena itu bisa menghilangkan kemungkaran. Seperti itu. Adapun kalau misalkan namanya ini gak haram nih teh, namanya gak haram, cuman agak kurang baik aja nama kita, atau misalkan nama kita itu tidak mengandung makna yang baik, misalkan boleh gak kita mengganti nama kita? Boleh. Itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan kita nama kita itu mungkin karena dulu orang tua kita itu gak paham, gak ngerti gitu ya, asal ngasih nama aja gitu. Aku pengen ganti nih namanya gitu kan. Bagusnya kalau kita kasih nama anak kita itu adalah kita bertapaul terhadap orang-orang yang saleh. Kalau laki-laki kan itu sunnah, kalau kita didahului dengan Muhammad atau misalkan Ahmad misalkan seperti itu. Nah, itu untuk laki-laki.
Ya, misalkan kita kalau perempuan bertapaul nih terhadap para wanita-wanita yang salihah zaman dulu ya. Anak teteh juga yang kedua teteh kasih nama Fatimah, bertapaul kepada Siti Fatimah. Anak yang ketiga perempuan dikasih nama Rubi'atul Adawiyah, bertapaul terhadap Waliullah Rubi'atul Adawiyah. Anak pertama Abdul Qadir Al-Jailani, anak teteh bertapaul gitu ya. Dan anak keempat yang bungsu Aliullah. Bertapaul itu kan terhadap orang-orang yang saleh agar mudah-mudahan menjadi doa anak kita jadi saleh. Nah, mau diganti boleh nggak? Boleh. Itu hukumnya justru sunnah, kita mengganti nama yang baik. Itu ada keterangannya di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah kalau nggak salah ya. Jadi di dalam bahasa kitab itu ya juzu, kita pun diperbolehkan taghyirul ismi umuman, kita mengganti nama kita secara umum, wa yusannu tahsinuhu, dan disunnahkan kita itu mengganti nama kita yang baik. Bahkan kalian tahu nggak, ada seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah dikarenakan apa? Dikorek-korek ketika di amal hisab, dikorek-korek, tidak ada amal ketika orang tersebut mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ternyata ketemu oleh malaikat ada sedikit apa? Yaitu dikarenakan orang tersebut oleh orang tuanya diberikan nama yang begitu baik. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan apa? Dikarenakan diberikan nama yang baik. Maka sunnah wahai para ibu bapak ketika nanti punya anak ya jangan asal ngasih anak, tapi jadikanlah anak kita itu namanya dengan landian. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi sebuah doa, ya kan? Misalkan teteh ke anak teteh Fatimah misalkan, maka kan itu bertapaul kepada Siti Fatimah, dan itu bisa terus menjadi doa. Ketika kita mengucapkan Fatimah itu bisa terus menjadi doa agar anak teteh bisa menjadi seperti Siti Fatimah. Ibarat seperti itu ya. Jadi begitu kakak ya. Apakah boleh kita mengganti nama? Boleh ya, asal diganti dengan nama yang lebih baik. Kakak Zuhana, gimana nih cara beli kopi lanang? Kakak, kalau kakak mau beli sekarang, kakak tinggal masuk aja ke akun. Kalau kakak Zuhana mau beli sekarang, kakak Zuhana tinggal masuk aja dulu ke akun ya. Kakak masuk ke akun, lalu nanti di atas video itu ada keranjang kuning. Nanti kakak Zuhana tinggal langsung diklik aja keranjang kuningnya yang mana mau kakak mau ya. Oke, iya kakak Agus, mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang disampaikan oleh teteh ya kak. Teh nganggo kalau konsumsi kopi luwak itu boleh gak boleh? Kata nggak boleh teh, karena kan itu dari dari musang ya. Kalau luwak itu kan sengaja kita itu ngukut musang gitu. Nah dulu itu si musang itu suruh makan biji-biji kopi kan, lalu nanti si musangnya BAB kan, lalu si musangnya BAB, katanya gak boleh tuh, itu kan keluar dari pencernaan, katanya itu hukumnya najis. Gimana nih teh? Banyak yang berpikir kalau itu tidak boleh. Kok teteh barusan mengatakan kalau kopi luwak itu boleh itu bukan menurut teteh ya, boleh itu adalah menurut ulama, karena yang teteh pernah ketahui itu ada pembahasannya, misalkan di dalam kitab Fathul Jawad juga ada, dalam kitab Fathul Jawad. Jadi di dalam referensi kitab Fathul Jawad itu mengatakan, jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari pembuangan ya, dari perut kita, kemudian keluar dari area dubur dari belakang, lalu sesuatu itu termasuk benda yang keras, misalkan kalau dalam referensi kitab itu misalkan seperti batu gitu, nah maka itu hukumnya mutanajis, bukan najis. Sekali lagi, itu hukumnya mutanajis, bukan najis. Kalau mutanajis itu adalah sesuatu benda yang awal mulanya suci kemudian terkena najis, tetapi benda tersebut itu belum rusak. Ketika kita cuci, kita bersihkan, yaitu masih tetap suci karena sudah hilang najasahnya. Jadi statusnya itu mutanajis. Nah, itulah menjadikan alasan bahwa kopi luwak itu sebetulnya hukumnya halal. Boleh. Karena itu apa? Hukumnya itu cuman mutanajis. Jadi cuman perlu disucikan aja. Karena atau bisa membuktikan seperti ini. Kenapa suci itu kopi luwak? Karena itu ketika masuk ke mulut, ke perut,
si musang itu sebetulnya tidak ikut, kalau udah diteliti itu tidak ikut proses pencernaan. Jadi gitu. Jadi setelah diteliti itu tidak ikut proses pencernaan dan bijinya itu masih terlindung loh oleh kulitnya. Si bijinya itu masih terlindung oleh kulitnya. Maka itu sifatnya mutanajis ya. Kalau misal bahkan itu ada penelitian seperti ini. Nah, si itu kopinya kita tanam lagi itu menjadi tanaman. Itu berarti menunjukkan kalau si kulitnya itu tidak rusak, berarti tidak terkena najis. Nah, kalau misalkan sampai rusak, nah itu kemungkinan tidak tumbuh. Nah, itu kemungkinan najis seperti itu. Jadi kakak, apakah boleh halal kita meminum kopi luwak? Boleh, halal. Itu ada ya di dalam kitab Fathul Jawad kakak ya. Teteh kumaha hukumna pami abdas nganggo sidi hungkul. Nganggo sidi hungkul kakak Abimanyu. Jadi kita memang ada adab tata krama ya kakak Abimanyu. Ada adab tata krama. Jadi jangankan ketika kita berwudu kakak Abimanyu, kayaknya kita nggak bisa pakai. Tetapi itu dalam kondisi kalau kamar mandinya kan sekarang sama zaman dahulu tuh beda. Kalau zaman dahulu ya sok. Kalau zaman dahulu kan itu kamar mandinya itu kan pada di luar. Di sini. Kamar mandinya kan pada di luar ya. Jadi kalau para ulama kalau mau masuk kamar mandi itu selalu pakai penutup kepala. Kalau kita kan sekarang kamar mandinya di dalam. Jadi itu kakak Abimanyu, makruh aja kakak Abimanyu ya. Alis ya baru beli di mana kakak? Alis ya baru beli di mana kakak? Alisia apa Alisia apa alis apa kakak? Oke kakak Pepen, alhamdulillah nih kopinya udah sampai, amin. Untuk penderita diabetes bagus gak teh? Bagus bener kakak Pepen. Oke, kakak Pepen bagus bener. Itu yang diabetes justru disarankan banget minum ini kopi agar menurunkan kadar gulanya semakin rendah kakak Pepen ya. Agar menurunkan gula darahnya itu semakin rendah kakak Pepen. Bagus banget biar menurunkan kadar gulanya ya dalam tubuh kita untuk memperlancar pengaliran darah kak Pepen ya. Cuman kakak Pepen itu mesti sabar banget ya karena ini kopinya tanpa kimia dan juga tanpa pengawet sama sekali ya. Kok masih kelihatan rambut atasnya? Kelihatan ya? Oh, kok maaf ya kalau kelihatan. Gimana dong teteh pakai kerudungnya? Ini teteh nggak biasa pakai dirhub dalam karena teteh suka agak pusing kalau misalkan pakai dirhub dalam. Kakak Eti. Waalaikumsalam Kak Eti. Oke. Teh bagaimana hukumnya mengubah warna rambut? Tidak apa-apa kakak Haki. Kita ganti pewarna rambut yang selain dari hitam, selain dari warna asli rambut kita maksudnya. Selain dari warna asli rambut kita kakak Haki. Rambut kita warna apa? Hitam. Kita ganti, mau pakai merah boleh, orange boleh, hijau boleh. Yang penting itu niatnya dalam hati kakak Haki, niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk menyenangkan suami, misalkan teteh suami berkata misalkan sama teteh ganti dong rambutnya jadi warna merah biar lebih bergairah misalkan, nah, itu teteh sebagai seorang istri harusnya mengikuti dengan apa yang dikatakan oleh suami. Gak apa-apa bohong yang lihatnya udah cuman suami doang ya. Kalau ia keluar dari rumah sengaja pengen dilihat oleh orang lain, nah itu beda lagi ceritanya ya kak. Tapi kalau hukumnya itu boleh kita mau ganti warna, mau pakai warna biru, hijau, jingga boleh. Teh musim hujan kan tanah basah nih, sering bagian bawah jadi kotor, itu najis gak? Oke. Sekarang musim hujan ya, emang benar nih sekarang musim hujan. Tapi sekarang udah lama nih di daerah teteh sekarang gak hujan. Kalau misalkan musim hujan kan otomatis itu si tanah kan basah ya kak ya, otomatis itu si tanah basah. Kemudian misalkan pakaian kita yang bawah ya underrok gitu ya, underrok kita nih yang bawah itu terkena ke tanah ya kan, terkena ke tanahnya basah, kita nggak tahu itu tanahnya suci apa enggak. Oke, kita lihat dulu datiyah awalnya kalau tanah itu suci kakak, datiyah awalnya kalau tanah itu suci sehingga itu hukumnya tidak najis, maksudnya itu ma'fu anhu, maksudnya hukumnya itu adalah ma'fu anhu, artinya ma'fu anhu itu adalah diampuni ya, kecuali kalau memang benar-benar tanpa terlihat ada najis, misalkan di atas tanahnya itu terlihat misalkan ada kotoran ayam misalkan, kemudian pakaian kita itu terkena nih ke kotoran ayam tersebut, nah itu jelas itu jadi najis karena kan
tampak sekali terlihat. Dan sekarang musim hujan ya, kemungkinan si kotoran ayamnya itu basah kan. Nah makanya ya nggak apa-apa, itu najis. Tapi kalau misalkan tidak terlihat ada kotorannya yang jelas banget, itu tidak najis dan itu hukumnya ma'fu anhu. Karena secara hakikatnya berarti ya awal mula tanah itu adalah suci. Meskipun si tanah itunya sendiri itu sebetulnya najis misalkan gitu ya Kak ya. Maksudnya gimana nih Teh? Maksudnya gini, kita tuh nggak tahu ya, kita itu nggak tahu kalau tanah itu kan basah ya, tanah itu basah. Kemudian ada maaf ya misalkan ada hewan anjing misalkan yang melewati tanah tersebut. Sedangkan kan kalau anjing itu hukumnya najis mughaladhah, ya kan? Itu udah najisnya udah berat tuh, udah najis mughaladhah. Tapi kan kita nggak tahu sebelumnya kalau ada anjing yang melewati tanah tersebut. Meskipun itu anjing udah melewati, secara hakikatnya itu tanah adalah najis, karena kita nggak tahu maka nggak apa-apa, maafu anhu, karena alasannya ya karena kita nggak tahu. Begitu Kakak ya. Oke Kakak, umurnya berapa? Kakak Taufik umur Teteh 42 tahun. Oke. Boleh daftar jadi santri? Boleh. Supaya senjata bangun bisa Kakak? Iya Kakak gaspol. Senjata Kakak pengen bangun, insya Allah bisa banget Kakak. Karena ini kopinya itu kan untuk memperbaiki sistem saraf sama kepengaliran darah. Kenapa Kakak tidak bisa bangun? Karena Kakak gaspol itu kemungkinan besar dikarenakan pengaliran darah yang ada di dalam tubuh kita banyak sekali yang menyumbat. Maka itu wajib diobati Kak. Itu wajib diobati Kakak gaspol ya. Kakak nanti bisa berikhtiar dengan kopi larang jagat dan juga dengan kopi lanang godek ya, bisa berikhtiar. Cuman untuk ikhtiar pengobatannya itu harus sabar Kakak ya, karena itu tidak ada bahan kimia dan juga tidak ada bahan pengawet sama sekali Kakak ya. Teh boleh gak mandi besar tanpa terwudu terlebih dahulu? Boleh, gak apa-apa, itu sunnah. Kalau misalkan kita mau melakukan mandi besar, kita wudu dulu, hukumnya sunnah. Adapun kita mau mandi besar gak wudu dulu, syah ya syah, gak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun Kakak adik ya. Oke Kakak Sugi, aduh Masya Allah, tabarakallah Kakak Sugi, memang begitu ya Kak Sugi ya. Itu kan kita tidak tahu kesehatan kita tidak tahu kondisi tubuh kita yang sedalam-dalamnya tuh kayak gimana gitu Kakak Sugi. Kalau Kakak Sugi pengen tahu yang membutuhkan proses pengobatan, itu banyak sekali yang berhasil dikarenakan dia sabar. Ada yang sampai 1 bulan, ada Kak Sugi. Bahkan ada yang sampai 1,5 bulan ada. Tetapi ketika dia udah sembuh, dia permanen sembuhnya gitu Kakak Sugi. Jadi mungkin untuk Kakak Sugi membutuhkan kesabaran yang lebih Kakak Sugi ya. Makasih Kak Adi. Asli mana Teh? Asli Bandung. Teh kan banyak ya yang punya mobil tapi nggak punya garasi hingga menghalangi pintu masuk rumah orang. Itu ya, kalau kita mau punya kendaraan itu harus diperhitungkan dulu dong ya. Makasih Kak Adi. Itu harus diperhitungkan dulu dong ya. Ya terkadang suka gitu ya. Kita nggak punya garasi mobil karena rumah kita itu ya cukup kecil sehingga tidak bisa ada lahan untuk membuat garasi, misalkan bersampingan dengan tetangga kita, sehingga misalkan mobil kita itu terkadang suka sering di depan rumah tetangga kita. Lama-lama ini tetangga kita agak kesel ya, aduh ini mobil tetangga menghalangi bener aku mau masuk ke dalam rumah misalkan ya. Itu gimana nih, mungkin itu yang dimaksudkan ya. Itu tidak boleh Kakak, itu jelas haram, itu tidak boleh ya. Kalau kita mau membeli sesuatu kita perhitungkan dulu dong, itu hukumnya haram. Karena menurut Syekh Zakaria Al-Ansari itu ada ya penerangan itu, kalau nggak salah di dalam kitab Manhajut Thalab ya, kalau salah kitab Manhajut Thalab, bahwa jalanan umum itu tidak boleh dijadikan sesuatu atau misalkan dijadikan parkir. Ini misalkan ya di jalan umum gitu, apalagi kalau udah jelas kita terkadang misalkan di suatu tempat suka ada gitu kan dilarang parkir, itu udah jelas banget kan dilarang parkir, kita ngeyel, udah tahu dilarang parkir kita tetap aja parkir di sana, itu nggak boleh loh. Itu kan kita berpikir kalau itu nggak dosa, padahal itu dosa loh. Itu udah jelas kan dilarang parkir, nggak boleh. Kenapa? Karena kan itu bisa mengganggu pengguna jalan yang lainnya ya.
Karena nanti sulit nih pengguna jalan yang lain untuk mengaksesnya. Karena kalau menurut Syekh Zakaria itu bahwa at-tariqu, bahwa jalan apa itu? At-tariqun nafidu la yutasarrabu gitu. Fihi bibinain. Jadi kalau jalan umum itu tidak boleh itu dimanfaatkan bibinain untuk suatu bangunan ataupun gharsin, misalkan untuk taman misalkan, wala bima yadurru marran, atau menggunakan model apapun deh gitu ya, fala yakhriju fihi muslimun, karena ya ketika kita mengganggu itu mengganggu akan pengguna jalan orang kan, seperti itu kakak ya. Oke, mengagumi istri orang hukumnya apa teh? Cuman kagum, bukan suka, enggak apa-apa kakak Sulaiman. Anjing katanya kalau bulunya kering dipegang nggak najis ya kak. Jadi gini kakak Taufik, kalau najis itu kering pada kering tidak najis. Kalau kering dengan basah najis. Kalau basah dengan basah itu jelas najis. Jadi kalau misalkan bulunya kering, bulunya anjing kering, kakak Taufik kena ke pakaian kita kering, kena ke kulit kita kering, ya itu nggak jadi najis karena kering dengan kering. Tapi kalau bulunya kering, baju kitanya basah atau kulitnya kita basah, maka itu najis. Bulu anjingnya basah, kitanya basah, itu apa lagi? Kecuali kakak Taufik itunya wuluknya. Wuluk itu lidah anjing. Kalau lidah anjing kan selamanya basah, enggak kering. Itu jelas. Kalau dijilat-jilat sama anjing ya jelas itu najis mughalladhah. Itu harus disucikan jelas. Kalau sudah muntah susah bangun lagi. Iya, kakak Nova, bisa itu juga kakak. Bisa itu kak. Untuk yang susah bangun bisa kakak, itu semuanya dikarenakan sistem saraf sama pengaliran darah dalam tubuh kakak, bisa kakak, insya Allah. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.